Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat kumpul dalam perkuliahan hari ini, mata kuliah teori dan pengajaran apresiasi prosa. Perkenalkan, saya selaku moderator untuk pada kesempatan kali ini. Ini kita bersama-sama menyimak materi dari kelompok 4 dengan topik pengajaran apresiasi prosa. Silakan dimohon untuk Ibu Mary share screen. Ya, sebentar Bu R dan teman-teman lagi dicoba dulu untuk share apa tuh share-nya. Bentar. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Tapi Ya, masih belum belum. ya? Belum. Dua kali, klik dua kali untuk masuk. Ah, udah, sudah. Masuk. Silakan. Ya. Di kelompok kami kita yaitu pengajaran apresiasi prosa. Next, Bu Mer. Ya. Kelompok kita ada Pak Jody, saya sendiri, Bu Mary, dan Ibu Fadilah Nurbaiti. Lanjut, Bu Mer. Nah, pembelajaran apresiasi prosa di sekolah sering menghadapi tantangan dalam menciptakan minat dan pemahaman siswa terhadap karya sastra. Apresiasi tidak hanya sekedar membaca, tetapi melibatkan proses pemahaman mendalam terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik karya prosa, serta kemampuan mengaitkannya dengan konteks kehidupan. Next. Pengkajian mendalam terhadap karya sastra prosa untuk mengembangkan pemahaman, penghargaan, dan kepekaan kritis terhadap nilai-nilai sastra yang terkandung di dalamnya. Tujuan pembelajarannya, satu, mengembangkan kemampuan memahami unsur-unsur pembangun prosa, meningkatkan kepekaan estetis siswa, menumbuhkan minat baca dan cinta sastra, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, dan memperkaya wawasan budaya dan nilai-nilai kehidupan. Dilanjut, Ibu Mary. Ya, saya lanjutkan kembali. Di sini metodologinya itu ada dua. Pertama, pendekatan komunikatif. Yang keduanya, pendekatan kontekstual. Pendekatan komunikasi diantaranya menekankan interaksi aktif antara siswa dengan teks sesama siswa dalam memahami karya prosa. Contohnya seperti novel, cerpen, esai, dan biografi. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual, diantaranya mengaitkan karya prosa dengan pengalaman dan konteks kehidupan siswa seperti cerpen atau novel kisah nyata. Strateginya, diantaranya pertama memberikan waktu untuk membaca dan berdiskusi 15 menit. Setelah itu membentuk diskusi kelompok kecil, kemudian mengapresiasikan cerita ke dalam karya prosa dengan teks cerpen. Selanjutnya membandingkan berbagai karya prosa antar kelompok. Adapun kegiatan pembelajarannya, yang pertama pendahuluan, guru membuka dengan salam, doa, dan pantun literasi. Sebagai contohnya, kemudian ada apresiasi, guru menampilkan kutipan prosa, indah siswa menebak makna. Terus kemudian guru menyampaikan tujuan dan makna pembelajaran. Kegiatan pembelajaran eksplorasi teks. 15 menit siswa membaca prosa pendek yang dipilih guru, kemudian mencatat unsur intrinsik berupa cerpen, tokoh, latar, konflik, amanat. Kemudian bisa dilanjut dengan saya kegiatan pembelajaran. Yang kedua, analisis dan diskusi. Pembagian kelompok menjadi 4-5 siswa mendiskusikan pertama nilai estetis bahasa, kedua pesan moral dan nilai budaya dalam cerita, ketiga hubungan cerita dengan kehidupan nyata siswa. Kedua, guru menstimulasi dengan pertanyaan mendalam
apa relevansi tokoh dengan remaja sekarang, kemudian nilai apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan sosial. Selanjutnya yang ketiga, kreasi produk. Itu setiap kelompok memilih produk. Yang pertama, infografis unsur prosa. Yang kedua, mini drama. Role play adegan penting. Yang C-nya poster literasi berisi pesan moral cerita. Selanjutnya penutup, presentasi singkat produk kelompok, refleksi individu, siswa menulis kalimat makna hidup yang diperoleh, guru memberi umpan balik, apresiatif, dan motivasi minat baca sastra, diakhiri doa penutup. Nah, kemudian dilanjutkan dengan siapa Bu R? Mohon maaf. Pak Jody ya? Pak Jody belum masuk tapi. Iya, Bu Fadilah, dilanjut. Iya, terima kasih. Dendanya minat baca siswa, keterbatasan pemilihan kata, gaya bahasa, metode pembelajaran yang cenderung menonton. Pemanfaatan e-book atau platform digital memiliki karya kontemporer yang relevan, mewujudkan karya prosa dalam membentuk dialog di depan kelas dan narasi antar tokoh. Penilaian proses, adanya diskusi mengenai karya prosa yang telah dibuat dengan penyampaikan pendapat dalam kelas, penilaian produk, mengevaluasi karya prosa, penilaian portofolio, kumpulan beberapa hasil kerja siswa. Selanjutnya, minat baca siswa mulai meningkat kemampuan menulis dan menganalisis unsur prosa dengan inovatif. Mampu mengungkapkan pendapat dari keterampilan beberapa siswa antar kelompok secara kritis. Kesimpulan, pembelajaran apresiasi prosa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Kepaduan antara strategi pembelajaran yang inovatif dengan beberapa pemilihan karya yang sesuai serta pemanfaatan teknologi demi menunjang pembelajaran apresiasi prosa. Guru diharapkan meningkatkan rancangan pembelajaran menarik supaya memiliki dampak luas bagi siswa. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas pemaparan yang sangat menarik dan bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan dengan mengajukan tangan atau menuliskannya di kolom chat. Saya akan memberikan kesempatan untuk penanya terlebih dahulu. Ya, mungkin saya mengawali ya, Bapak Ibu ya, dan pemateri. Ya, kan sekarang itu semuanya digital ya, Bu ya. Selalu dikaitkan dengan digitalisasi ya. Nah, pertanyaan saya, tadi kan menyebut-nyebut inovasi. Inovasi yang berkaitan dengan digitalisasi yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran bahasa dan sastra, kira-kira apa ya? Mungkin tidak harus pemateri ya, tetapi Bapak Ibu yang lain silakan. Oke. Karena menjadi menarik ya ketika karya sastra atau karya siswa yang mungkin dengan durasi pendek itu diunggah di YouTube ataupun mungkin tadi itu kelas pagi tadi ada di berita-berita di sekolahnya diunggah ke Kompasiana. Itu kan sesuatu yang menjadi menarik bagi anak-anak ya ketika diketahui banyak orang. Wah, ini sekolah aku, ini guru aku, ini aku loh, kan gitu kan ya Bu ya. Tetapi kalau cuman intern di kelas itu kan mungkin
Sekarang itu kan senangnya di medsos ya, di segala macam biar menjadi booming ya. Nah, ini nanti mungkin saya akan kirimkan ke kelompok kelas kalian ya, menjadi inspiratif ya. Saya kirim. Ini durasinya filmnya cuman film pendek loh Bu. Ada film dan ada berita tentang seputar sekolah. Boleh ya, saya izin mengirimkan di kelompok kelas kalian ya. Boleh Bu, Boleh. mangga Bu, Nah, silakan Bu. mungkin menjadi eh, inspiratif buat Inspirasi. Ibu ke depan ya. Ini tentang berita dan film durasinya pendek sekali. Saya juga baru nonton sebentar tadi. Ya, kok nggak bisa. Ya, gimana kira-kira Bapak Ibu silakan mungkin disampaikan karena inovasi tidak selalu digital. Mungkin seperti apa yang bisa dilakukan. Kemarin-kemarin saya itu kalau ngajarin seperti ini, tapi saya dengan adanya kurikulum yang berubah, saya jadinya juga berubah misalnya begitu. Silakan Bapak Ibu. Ini Boleh Ibu sedikit Saya boleh, ya Ibu. silakan boleh. Ya. Nah, Ya, tapi jangan ini berebutan dulu nih. ya. Jangan berebutan Oh, gantian aja. Ya, ya. Oke. siapa nih? Siapa dulu nih kira-kira nih? Oh, Boleh izin saya mohon dulu? Ibu Ken Hayati tuh, mangga silakan Bu. Oke, baik, mangga. baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu, ini saya ingin berbagi. Eh, saya di sekolah itu memang punya program untuk digitalisasi itu adalah mading digital gitu ya Ibu. Di situ anak-anak itu memang diminta untuk mengunggah konten-konten yang bisa menjadikan sumber belajar bagi peserta didik yang lain gitu, bagi teman-temannya. Jadi anak-anak bisa mengunggah karya sastra, misalnya puisi ataupun juga cerita-cerita pendek hasil karyanya dan juga diberikan kesempatan ada yang membuat komik gitu. Seperti itu Bu, untuk di sekolah kami yang diunggah ke Linktree gitu. Kami sediakan untuk wadahnya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, jadi bagus ya Bu Pen Hayati ya memberikan satu motivasi ke anak ya untuk mengunggah karya-karya mereka di YouTube ya Bu ya. Iya. Bu, iya ada YouTube-nya sekolah dan juga ada kami sediakan berbentuk Linktree gitu Bu. Oh ya, oke. Ya. Biasanya karyanya macam-macam ya Bu ya. Iya. Dan bagaimana Eh, sikap anak-anak Ya, dengan kalau itu? yang ada yang kreatif ya mengunggah Bu, tapi kalau yang tidak hanya sekedar melihat-lihat, membaca seperti itu Bu. Ya, kita tidak boleh memaksakan karena kan semuanya Ya, mempunyai kemampuan yang berbeda, tetapi diarahkan ke sana ya, semampunya, ya ya kan? semampunya. Karena kan kita juga harus memberikan suatu penilaian ya Bu ya, Ya, karena yang bisanya. bisa Jadi kan, kreatif, ketika ya, anak kreatif Ibu bisa memberikan nilai lebih, kalau yang tidak ya mungkin standar aja, kan ya begitu. seperti itu. Yang yang lebih yang anak-anak kelas 4, 5, 6 kan yang lebih bisa sudah bisa mengakses seperti itu Bu. Iya, Ya. sambil pelan-pelan diajari. Yang lain monggo silakan. Ada Bu Linda, silakan Bu Linda. Baik, terima kasih Ibu kesempatannya izin berbagi pengalaman yang ada di sekolah saya. Tes suara, apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi agak kecil Bu Linda. Halo. Oke, terdengar tapi agak kecil. Baik, saya akan besarkan kembali. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah besar, sudah Oke. lumayan. Baik, terima kasih. Jelas ya Bu, suara saya? Jelas, Baik. jelas. Ya, terima kasih. Jadi, di sekolah saya, yaitu Satu Karawang Timur, memiliki yang namanya website. Jadi, saya membuat yang namanya ada sebuah komunitas ibu, di mana di dalamnya adalah anak-anak yang gemar, hobi menulis, membaca, kemudian mengapresiasikannya dalam bentuk tulisan dan lisan. Jadi, kita bikin komunitasnya adalah Sakti Gumelis, yaitu Satu Karawang Timur gemar baca, gemar menulis. Nah, jadi tidak mengisi mading konvensional yang ada di sekolah, tetapi saya bikin webnya, namanya Sakti Gumelis, di mana anak-anak yang memang suka membuat tulisan, baik itu berbentuk prosa, puisi, membaca puisi, bikin komik,
Kemudian lomba-lomba seperti kegiatan bulan bahasa kami simpan didokumentasikan di Google Sheet tersebut selain kita berbagi di kanal YouTube. Seperti itu, teman-teman. Gitu. Jadi mewadahi anak-anak yang memang menyukai bidang seperti jurnalistiknya level SMP seperti itu. Ya, ada ininya apa namanya linknya untuk Google Sheet-nya masih sederhana, tapi di situ bisa menjadikan wadah bagi anak-anak untuk mengapresiasikan hobi mereka di bidang apa namanya tuh puisi, prosa dan sejenisnya. Terima kasih. Ini ada satu lagi yang inspiratif dari Bu Linda ya, bikin website ya Bu. Itu menaungi bukan hanya anak didik Ibu di Karawang itu, sekolah itu, tapi Oh semua. tidak, enggak, memang khusus untuk sekolah di kami di Satu Karawang Timur. Ya, jadi Oh, namanya Sakti Gumelis, Satu Karawang Timur, gemar baca, gemar menulis gitu. terus kalau boleh tahu hasilnya kira-kira bagaimana Bu? Apakah Eh, cukup di situ aja atau dilombakan atau bagaimana? Apa Ibu pilih dan sebagainya? Ya, jadi anak-anak yang memang itu juga sebagai wadah bagi Bapak Ibu guru untuk menyaring apabila ada kegiatan-kegiatan lomba seperti tadi contohnya saya katakan adalah lomba bulan bahasa dan rangka bulan bahasa ya Bu ya untuk apresiasi apa namanya berpuisi, musikalisasi puisi, kemudian berpidato dan lain sejenisnya gitu. Salah satu bentuk untuk kami menyaring bisa kita ambil dari wadah apa namanya tuh organisasi tersebut. Seperti itu, Bu. Artinya kita kayak punya cadangan gudang ya Bu ya. Artinya kalaupun dilombakan kita sudah siap punya apa ya bahan-bahan yang kita tinggal menyeleksi ya Bu ya. Oke. Ya, ini bagus juga ya. Jadi ternyata Bapak Ibu ini kreatif juga ya. Yang lain mungkin juga akan bisa mengikuti atau mempunyai cara sendiri. Bu Listiani bagaimana kira-kira Bu Listiani Tular? Halo, iya Ibu. Ya, bagaimana? Ya, oke. Punten. Ya, pada dasarnya kalau di sekolah saya itu hampir sama dengan Bu Linda, Bu. Ada Google Sheet-nya untuk mewadahi karya anak-anak. Tapi selain itu juga biasanya ke dalam komunitas kami itu kami rajin untuk mencari event-event menulis, Bu. Jadi mohon maaf ya karena anggaran sekolah kami terbatas. Untuk menerbitkan karya-karya seperti itu, kami tanda kutip numpang dengan event kepenulisan. Jadi ketika ada lomba-lomba tertentu, akhirnya kami ikut ajak. Nah, setidaknya ada beberapa karya anak kami yang bisa diterbitkan lewat event seperti itu. Ya target di sekolah saya sih karena kebetulan capseknya itu guru bahasa Indonesia juga Bu, berasal dari bahasa. Jadi beliau sangat mendukung dan bahkan tanda kutip menargetkan kalau bisa tiap tahun sekolah kita menciptakan buku ya Bu Listi gitu. Nah, karena tidak bisa menerbitkan sendiri, itulah teknik yang saya lakukan. Seperti itu, Bu. Kurang Ya, lebih. tetapi boleh saya tanya Bu, Boleh, Bu. kita nempel ke event lain itu apakah mereka harus juara ataukah Oh, iya, tidak. Tentunya juara tentu ada ya di event itu. Tapi setidaknya untuk menjadi buku kan tidak harus juara 1, 2, 3. Tetapi beberapa misalnya biasanya 20 atau 20 sekian gitu Bu diambil cerita terbaiknya. Nah, itu kita dapat ada yang menggratiskan buku tersebut gitu kan sebagai partisipasi, ada juga yang dapat diskon karena penulis iya. seperti itu Bu. Tapi setidaknya kami punya karya hasil karya anak setiap tahunnya seperti itu. Oh, jadi yang juara juga masuk ke situ, yang mungkin nggak ada nominasi ya Bu ya, tetap bisa dimasukkan ke situ. Lebih ke nominasi kumpulan. Iya, oke, itu juga bagus juga ya. Artinya kan dengan nama anak kita dari sekolah kita paling tidak kan itu salah satu marketing juga ya Bu ya. Sebenarnya marketing juga ya Bu ya. Betul ya Bu, Ya, benar. marketing secara tidak langsung ya. Iya. Nah, itu bagus juga. Ada yang lain Bapak Ibu monggo silakan. Bagaimana untuk yang SD ini? Ini SD apa SMP Bu? Saya SD, Bu. Ya, silakan Bu Nuriyama. Ya, izin ya Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau di sekolah saya untuk meningkatkan anak-anak keterampilan berbahasa itu dengan adanya festival budaya. Di mana di festival budaya itu anak-anak SD itu
diberi tugas misalnya untuk membawa makanan khas daerah. Misalnya ada yang membawa gado-gado, ada yang membawa apa sih namanya, misalnya makanan lain kayak bir peletok dan sebagainya. Kemudian anak-anak itu berlatih mempresentasikan, misalnya cara pembuatan gado-gado, misalnya seperti apa gitu. Jadi anak-anak berlatih berkalimat yang As- baik gitu, sehingga misalnya dalam proses pembuatan gado-gado itu anak mempresentasikan di hadapan orang-orang yang saat itu ingin menikmati gado-gado gitu. Jadi di tempat saya itu setiap tahun itu di akhir misalnya pembagian rapot ada festival budaya. Seperti itu Bu kalau di sekolah saya. Nah, ini lebih enak lagi ya, karena bukan hanya nulis ya, tapi Iya, kita makan juga habis itu, iya. enak banget ini ya. Kayaknya bisa diterapkan di Bapak Ibu ya. Jadi itu acara festival budaya itu sebelum penerimaan rapot apa bagaimana, Bu? Kalau saya pada saat Bu, pada saat momen. Oh, pada saat penerimaan rapot ya. Jadi Guru. sebelum digelar pembagian rapot kita ada festival budaya dulu. Jadi di situ tergabung macam-macam Bu. Ada marketplace-nya juga gitu. Jadi anak-anak itu dari rumah itu membawa beraneka jenis makanan gitu ya. Jadi sekalian ini juga Bu, apa ya, jualan gitu. Jualan ya. Ya, Tapi jualan. ada yang beli juga. Banyak Bu, yang Ada yang beli beli ya. banyak dari anak-anak sendiri dan dari orang tua murid gitu. Begitu juga dengan hasil kerajinan mereka gitu di apa namanya dijual. Misalnya Ya. seperti Heeh. membuat ya sapu tangan yang sederhana-sederhana gitu. Nah, ini dari Bu Nuryamah. Ini memberikan masukan lagi ya. Lebih enak karena ada makanannya ya. Terus Iya, anak-anak juga selain bisa menulis ya Bu ya, memberikan satu laporan mungkin kayak wartawan ya Bu ya. Ada yang iya menulis betul. buku, bisa Jadi juga dia pinter untuk berbagi pengalaman membuat makanan, kerajinan dan sebagainya. Dan satu lagi mereka bisa juga secara IPS ya, ekonomi ya Bu ya, melatih ya mereka itu untuk wira swasta semua ya. ya semua itu Bu, semua apa dilibatkan gitu. Ya, jadi artinya komponen-komponen bukan hanya bahasa Indonesia bisa masuk terjun dalam Iya, festival itu ya Bu ya. semuanya ya. Ya, oke. Betul. Ya, Terima ini kasih Ibu. inspiratif juga ya. Tapi saya paling senang kalau makan itu tadi. Bagi gado-gado ya Bu ya. Ya kan, udah gurunya capek kan habis ngurusin nilai ya Bu ya. Nah, bisa Iya, refreshingnya. Oke. Yang lain ada lagi mungkin selain ini, Bu, jadi bisa saya izin dirangkum. berbagi. Ya, ini dari Bu Nuryana. Kok ambil Ya. saya ya? Jadi kalau saya waktu itu saya di pembelajarannya Ibu. Jadi pada saat itu kelas 7 itu ada materi fabel. Dan di materi fabel ini saya menggabungkan antara teks naratif dengan desain grafis, Bu. Jadi anak-anak ini memberikan ilustrasi pada cerita yang mereka buat. Jadi di sini saya mengaplikasikan dari Canva ya Ibu. Kebetulan kan Ya. Canva ini untuk guru itu punya akun khusus ya Ibu, bisa pro Iya. kan yang pakai belajar ID. Jadi nanti anak-anak ini join ke kelas Canva saya, terus mereka mengaplikasikannya di Canva gitu. Jadi nanti ada gambarnya, ada narasinya gitu. Iya. Yang Nah, nanti ini akan dijadikan buku dari ya. setiap kelompok gitu. Tapi udah ada hasil bukunya. Ada hasil bukunya. Terus? Tapi hanya sampai di tahap Oh gitu. gitu. Padahal Iya. ini bisa buat penelitian Mbak Nuryana nanti. Kalau tesis ya. Bisa loh. Iya, itu yang kelas 7. Terus kalau yang Artinya kelas menggunakan digitalisasi, menggunakan itu di dalam pembuatan fabel pada pembelajaran siswa kelas berapa. Kan begitu. Iya, Ibu. Ya. Betul. Oke, jadi ini kamu udah punya bahan sebenarnya. Ya, Mbak ya, tinggal meningkatkan kembali. Ya, Ibu. Yang lain juga ya. Ya, oke, ada lagi. Ini bapak-bapaknya kayaknya belum kelihatan ini bapak-bapak ya, pada kemana ya? Pak, ayo Pak. Izin Ibu, ini mau saya share yang tadi Ibu kirim. Oh ya, silahkan. Nggak apa-apa buat pembelajaran kita. Yang cuma durasi berapa menit ya itu? Kalau nggak salah nggak nyampe 10 ya, 4 Iya. 45. Ya, kalian Bapak Ibu bisa membuat seperti itu.
Hadir Bu, hadir. Masih menyimak Bu, dalam perjalanan soalnya. Mohon maaf saya dalam perjalanan Bu. Ya udah, sekarang kita putus. Kok gitu sih? Aku nggak mau. Udah waktunya kita kembali. Gimana Sal, udah baikan? Ya udah, tinggal dulu. Maaf ya Sal, kita kesini baru menjenguk. Kalian mau bilang bahwa Pak Hadi udah dikeluarin dari sekolah. Lah, emang kenapa? Kok dikeluarin? Itu loh, gara-gara video yang viral. Video yang mana? Kok bisa viral? Itu loh, video yang lo ditampar. Kejadiannya bukan kayak gitu. Pak, Salwa minta maaf. Gara-gara Salwa, Bapak jadi dikeluarkan oleh sekolah. Salwa, kamu tidak perlu minta maaf. Ini mungkin menjadi dari Tuhan. Dan Bapak tidak menyesali hal itu semua. Tapi, satu hal pesan dari Bapak. Kejarlah mimpimu. Kejarlah cita-citamu. Dan jangan lakukan hal kesalahan yang sama. Oke. Hmm. Gimana Bapak Ibu? Setelah melihat Cuman agak itu ya, suara Heeh. ini ya, sayang Ya, sih. terputus-putus Bu. Heeh. Tapi filmnya film pendek itu ya. Tapi Mm-mm. bisa memberikan pesan yang bagus ya Bu ya, betul nggak? Betul banget. Dan pemainnya itu pemain gurunya itu Siswa. memang gurunya. Oh, Ya, gurunya. Iya, gurunya. Bu Ertati menangis deh kayaknya. Iya. Karena gurunya terus di blacklist ya, nggak boleh Iya. ngajar. Nah, itu yang bikin saya sedih, Bu. Ya. Oke. Itu karya dari apa? Mahasiswa Hadi Sumantri ya. Dia senang banget buat seperti itu. Mungkin banyak dari karya-karya dia dengan durasi pendek dan Bapak Ibu juga bisa membuat seperti itu. Ya. Oke. Mungkin bisa diskusi atau tanya seperti apa biar bagus. Tapi suaranya agak terkendala kalau menurut saya ya. Suaranya. Mungkin ya memang buat film itu kan sulit ya Bu ya. Terkait dengan mungkin kalau gambar mungkin mesti bisa bagus. Tapi suara ini kadang-kala tidak Tidak bagus. bagus. Iya. Ya. Oke. Silakan dipandu Bu. Siapa? Bu Ertati ya. Atau siapa yang pemateri? Iya. eh Tadi di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Ardona. Contoh produk apa yang dapat diciptakan peserta didik pada tahap kreasi joyful learning?
izin menjawab, Bu Ardona tadi sudah dijawab sama teman-teman, berbagi praktik baik. Ya, itu Iya, masuk kreasi. tadi pertanyaan sebelumnya. Iya. Jawab, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Eh, Bapak Ibu, apakah ada yang bisa memberikan kelebihan atau kekurangan dari film yang tadi diberikan oleh Ibu Tri atau dosen kami? Ada yang bisa menjawab? Apa kelebihan dan kekurangan dari film itu? Kalau tadi kan kekurangannya mungkin dari suaranya, gitu kan. Memang kalau dalam membuat sebuah film, apalagi waktu itu saya praktik baik Project P5 membuat sebuah film tapi durasi pendek tentang bullying ya, tapi diaplikasikan ke TikTok, mereka upload, nanti follow like terbanyak itu yang terpilih gitu, sama aktor atau aktris yang favorit mereka gitu. Dan tapi ini versi sekolah kami, Ibu, gitu. Jadi hanya di sekolah, tapi kami tetap uploadnya ke TikTok gitu. TikToknya itu TikTok masing-masing peserta didik. Jadi banyak yang like itu nanti pemenangnya gitu. Bagaimana komen Bapak Ibu Ya, dengan film komentar tadi? Bapak Ibu setelah tadi melihat film pendek ya, film pendek. Ada Bu Rani, Hai Rani, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu. Ya, Di sini saya tadi menyimak kelebihan yang ada dalam film pendek yang ditayangkan gitu ya. Tadi saya melihat kelebihannya yaitu alur cerita yang sangat menarik dan terdapat nilai moral yang tersirat. Ini apa namanya, ceritanya itu yang terjadi saat ini gitu, kekinian, sehingga Betul. ya, zaman sekarang itu tidak sembarang upload gitu ya, lebih bijak dalam penggunaan media Media sosial. sosial seperti itu. Adapun kekurangannya mungkin yang tadi betul yang Ibu dosen sampaikan bahwa dari segi suara mungkin ya seperti itu. Terima kasih. Mm-mm. Terima kasih Ibu Rani. Adakah yang berbeda? Karena kan sudut pandang orang itu melihat itu pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu. iya betul. Silakan yang lain mungkin akan berkomentar Mm-mm. atau muncul pertanyaan, siap ya dengan Uh, untuk kelompok ini, kelompok yang presentasi. uh-uh. Atau ada yang Berbagi pengalaman boleh? ya berbagi pengalaman. Kalau saya sih Bu, tadi kekurangannya endingnya tuh seperti apa? Cuman apakah guru tersebut dikembalikan atau gimana nama baiknya gitu loh Bu. Maunya Bu Ertati gimana? Gimana gitu ya? Dibalikin Karena ya, itu yang bikin aku nangis. itu yang Diserahkan bikin kepada penonton. Dibalikin Bu, iya karena aku kan jadi pengangguran. Betul tapi nggak, Pak? biasanya itu kalau saya Bu kalau memberikan sebuah film gitu saya jeda, saya berhentikan, jadi mereka meringkas eh, nanti endingnya seperti apa gitu. Oh, dibuat ending terbuka, jadi diserahkan kepada anak-anak. Betul. Iya, Ya. endingnya seperti apa? Nanti kalau sudah dikumpulkan, baru kita putar kembali. Wah, endingnya seperti ini, ya gitu. Tapi Kalau malah tadi lebih tuh, bagus iya, imajinasi anak kan, Bu? iya. Ah, iya. Tapi kalau tadi tuh keselnya, kok endingnya gini doang ya gitu. Itu terbuka, Iya jadi benar. terbuka itu. Iya. Maunya kita itu ngajar lagi gitu ya Bu ya. Iya betul. Ya minimal. Tapi bisa juga nggak ngajar lagi juga ada ya kasusnya yang tidak mengajar Iya. lagi ya. Atau dikasih kesempatan mengajar lagi tapi gurunya udah nggak mau kan, banyak juga yang seperti itu ya. Ada. Nah, Minimal guru tersebut namanya sudah baik lah Ibu. baik. Oh iya. Tapi biasanya kalau diviralin gitu banyak yang komentar, banyak yang membantu, pastinya endingnya bagus ya. Misalnya meskipun tidak mau mengajar lagi, tapi kan nama baiknya ada. Iya Kan betul. gitu ya Bu ya. Makanya kita sekarang jadi guru ini kayak pisau bermata dua ya. Bisa cepat terkenal, bisa juga cepat redup ya, dan seterusnya.
Nah, anak-anak seperti tadi dibimbau jangan asal-asal upload ya Bu ya. Nanti Ya, sedikit jadi viral. betul, betul. Jadi di dunia digital ini kemerdekaan kita itu makin bagaimana? Kita makin nggak merdeka loh sebenarnya, merdeka tapi nggak merdeka gitu loh. Saya mau ngomong lebih Betul, menarik Bu. ya. Contoh, ya apapun jadi sepak terjang kita itu kayak ada yang membuntuti, Mengawasi, mengawasi. Ada kayak ada CCTV ya, di mana betul, Bu. kita berada kita seakan nggak tahu loh ngomong apa, mau ini apa. Nanti kan namanya komentar itu kan ada pro kontra kan, betul nggak? Tuh. Nah, dan banyak banyak banget orang Indonesia itu untuk digiring ke opini yang negatif itu cepat banget gitu. Ya, Betul. maka pengajaran Apalagi ini juga potongan-potongan. kalau diupload di YouTube ya kita harus siap semuanya, betul nggak? Ada Betul. pro dan kontra, Betul, Bu. ya. Ada dan pro dan kontra itu pasti. Kok gitu aja? Nah, kan seperti itu. Mm-mm. Ya, jadi kita secara mental harus siap, ya. Gitu. Apalagi saya tinggal di pondok 24 jam dengan anak-anak, Bu. Ya, bagaimana kondisi seperti itu? Akhirnya membelenggu ibu atau bagaimana? Satu sisi seperti Ya, seperti ini. kalau posisi seperti itu, Bu, memang kita lihat dulu kesalahannya, ya kan? Biasa kalau kami itu ada SP1, SP2, dan SP3 sesuai dengan kesalahannya, tidak langsung menjas atau menyalahi, ya. Pokoknya banyak banget masalah tentang di pondok mah, Bu, hanya tidak dipublikasikan. Iya, iya. Ya, Ya karena kan pertimbangan macam-macam Bu. Kalau iya semuanya betul, betul, Bu. diekspos, ya semuanya diekspos itu menjadi bumerang loh buat kita sendiri, betul nggak? Iya, Makanya apalagi tentang ada fitnah, Masya orang Allah. ya Bu, ada orang yang padahal dia sebenarnya orang terkenal tapi dia nggak mau bermain medsos atau membatasi. Betul. Karena itu tadi bagi orang-orang tertentu bahkan ada yang keluar dari media sosial. Karena bagi mereka kalau terkenal aku udah terkenal misalnya ya. Ada beberapa teman saya itu yang saya tidak bisa apa paling-paling WA ya. Tapi dia nggak pernah aktivitas dia diunggah seperti itu karena dia nggak mau alasannya nggak mau direpotkan gitu loh komen-komen orang dan sebagainya. Nah itu bagaimana cara memandang kita ya saya cuma bilang bahwa tergantung kita mau seperti apa tapi kita harus siap dengan resiko yang akan terjadi. Saya mungkin pernah cerita satu kasus yang dulu ya yang orang suka bikin konten tapi nggak siap mentalnya. Akhirnya pembuat konten itu akhirnya bunuh diri, ya kan? Karena Ya, mental. adanya banyak tanggapan negatif yang memojokkan si pembuat konten itu. Nah, artinya kan kita ketika anak-anak sekarang itu kan kalau ditanya cita-citanya apa? Kayak teman saya itu bilang, stres aku, kaget aku. Bapaknya sarjana, begitu anaknya ditanya masih SD, kamu nanti jadi apa, nak? Jadi abri, polisi, atau dokter apa? Enggak, Pak. Jadi YouTuber. Kan YouTuber duitnya lebih banyak daripada dokter katanya. Daripada ini, daripada itu. Tapi kan mereka anak kecil ini nggak ngerti gitu loh. Bahwa seorang YouTuber atau konten kreator itu kan harus punya imajinasi yang bagus. Ada yang harus punya model yang kekinian. Kan gitu ya Bu ya. Dan itu butuh pemikiran yang tidak gampang. Ya. Nah, ini anak-anak nggak ngerti, ngertinya cuma duitnya banyak, yang like banyak kan gitu. Nah, ini saya nggak menyalahkan YouTuber, saya nggak menyalahkan orang yang selalu aktif di media sosial, tetapi saya cuma menggarisbawahi ketika kita seperti itu harus siap dengan banyaknya tanggapan dari berbagai macam orang. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, itu. Ya, ini yang di pondok juga begitu ya, Bu ya. Tidak semua Betul, Bu, diekspos betul. karena nanti akan menjadi bumerang. Justru ketika diekspos itu malah nantinya wah pondokku nggak laku secara marketing kan. Dulu ada pembicaraan yang apa ya di antara dosen-dosen dan kampus ya. Kita nggak usah menutup mata
bahwa kampus-kampus di Indonesia itu sudah banyak dimasuki narkoba ya. Ya, kita mungkin Bapak Ibu tahu ya, saya nggak usah menyebutkan kampus A, kampus B ya. Tetapi tidak semua kampus itu membuka catatan hitam itu ke publik. Tetapi ada kampus yang membuka dengan kaitannya media sosial, dengan kaitannya dengan wartawan, dia mungkin membuka dengan wartawan, memberikan berita tentang kampus itu. Dampaknya apa, Bu? Jumlah mahasiswa langsung menurun drastis. Tetapi apa prediksi kampus itu benar? Begitu menurun drastis di tahun itu, tahun berikutnya melonjak drastis juga. Artinya, ternyata perspektif orang tua itu mengatakan bahwa ketika kampus itu dibuka secara umum bahwa telah terjadi hal-hal yang negatif, orang tua itu beranggapan bahwa ada strategi untuk meminimalkan kondisi narkoba di satu kampus itu biar kedepannya tidak seperti itu. Jadi ada upaya-upaya strategik yang memang diatur oleh kampus itu. Jadi kita sebagai orang tua untuk menyekolahkan anak di kampus itu menjadi lebih tenang. Kan begitu. Akhirnya naik lagi. Lebih tinggi lagi. Nah, jadi kita itu sama juga gambling ya sebenarnya ya. Betul nggak? Nah, oke, yang lain silakan ditanggapi dari pemateri hari ini tentang pengajaran prosa ya. Pengajaran prosa. Nah, ini kan Masih tadi ada yang mau praktik baik? boleh Memberikan silakan. praktik baik? Boleh. Kan sebagai kalau praktik baik Bapak Ibu sukses, kita bisa meniru dari sekolah-sekolah lain gitu. Enggak. Mungkin dalam bentuk cerpen bisa atau novel. Dari tadi saya menunggu bapak-bapak bicara, ini bapak-bapak udah Iya. tahu tapi belum ngomong. Pak Suwendi, Pak Rian, Kurnia, Sandi, monggo silakan berbicara Pak, kita Baik, dengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit cerita saja ya Bu, cerita terkait gimana sampai saya ini bisa membuat karya. Biasanya sih saya karyanya itu drama Bu, tapi di situ di balik dari saya itu bisa membuat drama itu ada keseruan yang pernah saya alami. Ceritanya saya waktu di kuliahan di kampus saya yang dulu itu bersama Pak Heru. Ceritanya ada mata kuliah pegelaran drama. Nah, di situ kita dituntut untuk mempergelarkan drama di muka umum. Terus kemudian di situ ada perseteruan antara kita di situ. Yang satu ingin ke pelatih ini, yang satu ingin ke pelatih itu dan sebagainya. Cuman cenderungnya mereka kalau kebanyakan itu mereka itu hanya ingin jadi pemeran saja tanpa mengetahui luar dalamnya gitu Bu. Cuman pada saat itu saya diskusi dengan Pak Heru bagaimana output dari kita ya, input dari buat kitanya itu apa gitu Bu. Setelah kita membuat karya itu, pagelaran itu, akhirnya kita sepakat bahwasanya kita itu memilih pelatih yang sesuai kita inginkan, terus kemudian semua yang kita persiapan-persiapan itu dilakukan oleh kita sendiri, dimulai dari make up, dimulai dari lampu, dimulai dari sutradara juga kita, dimulai dari semuanya itu kita yang menyediakan, kita yang mencari dan kita yang membuat. Karena gini Bu, kita setelah melakukan pembelajaran seperti itu di kampus, tentunya kita akan berhadapan dengan anak-anak. Kita berhadapan dengan anak-anak, kita harus memiliki kemampuan yang lebih daripada anak-anak, gitu. Sehingga bagaimana kita bisa menularkan ilmu kita atau kita itu bisa mengarahkan anak untuk dapat memerankan drama dengan baik secara berkelompok, sementara pengalaman saya sendiri di bidang sastranya, terutama di drama, itu hanya sebatas wayang gitu, sebatas pemeran.
Nah, pada saat itu akhirnya kami semua sepakat bahwasanya semua yang diperlukan dalam pementasan drama itu dilakukan oleh kami sendiri. Karena jujur Bu, waktu kami kuliah itu dari kakak tingkat itu semuanya di backup oleh pelatih. Jadi make up ada timnya dari pelatih, terus bagian musiknya juga dari pelatih juga, terus macam-macam itu semuanya dari pelatih, cuman kita sebagai ini saja, sebagai pemain saja. Nah, pada saat itu kita tidak seperti itu, kebetulan saya sebagai penanggung jawab untuk mengisi musiknya, Pak Heru sebagai tokoh utamanya, terus kemudian teman-teman yang lain semuanya berperan dan di situ. Nah, kita di situ apa diarahkan oleh pelatih saya itu diajak nonton ke sini Bu, nonton ke situ, terus kemudian Ayo standby Zoom nonton Ratu. caranya nge-make up Ya. apa segala macam dan akhirnya kita tuh paham gitu dengan apa yang harus kita lakukan sehingga endingnya saya pernah membuat cerita Bu, membuat cerita terus kemudian saya lombakan dan alhamdulillah juara satu. Ceritanya sangat pendek, cuman kurang dari 10 menit, dan itu ketentuannya tidak boleh lebih dari 3 tokoh dan alhamdulillah saya bisa membuatnya itu karena lantaran di situ kita menyiapkan semuanya itu dari kami, dari kita semua, bukan dari pelatih itu. Jadi seperti itu Bu kurang lebih pengalaman saya. Ya, kan Pak Suwendi ternyata lebih hebat lagi ini. Bisa membuat dan menang ya Pak ya? Alhamdulillah menang Bu. Ya, nanti dikirim ke grup ya Pak ya? Wah kebetulan itunya Ah, dihapus Bu di Ya, YouTube. bareng saya ngomong saya Bu Ertati ya. Sayang ya. Ya sudah saya upload di YouTube itu tuh kebetulan juga Gak akunnya bisa, itu kan beda itu lagi. lomba pemenang lomba di mana Pak? Saya di SMA Negeri 1 Sindang Bu. Oh, di sana nggak punya kayak filenya atau apa arsipnya persiannya. nggak ada? Apa via nggak unggah Saya di nyari YouTube itu juga? cuman karena udah beberapa tahun yang lalu gitu Bu. Mungkin dia juga entah gimana gitu. Pas saya minta nggak ada katanya. Walah, sayang banget ya. Mm, Padahal kita mau nonton karena itu kan sebagai referensi kita, apalagi dapat juara ya Pak Rian ya, betul iya. nggak Pak Rian? Tuh. Ya, kalau nggak tips-tipsnya seperti apa? Itu durasinya berapa Pak? Berapa menit? Durasinya 10 menit Bu. 10 menit. Menceritakan tentang apa Pak? Jadi menceritakan tentang apa ya? Kebetulan gini Bu. Kaitannya kan dengan ini, dengan kehidupan kerelawanan. Jadi ceritanya si tokoh yang pertama itu dia sebagai seorang relawan, dia apa mengungkapkan semua apa keluh kesahnya itu di alam semesta dengan berteriak ya Tuhan ini kenapa ini semuanya terjadi dan bla 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 bla. Terus kemudian datanglah Bu temannya. Kebetulan mereka berdua ini adalah satu apa namanya? Satu sekolah dulunya. Cuman kalau yang satu di bidang kerelawanan, yang satunya di keagamaan gitu, Bu. Terus kemudian ketemulah dan di situ kita sisipi juga dengan ada ininya, Bu. Selain juga drama, ada nyanyinya juga gitu. Nyanyi yang berkaitan dengan alur drama itu. Jadi Bapak menciptakan lirik lagu juga? Kebetulan lagunya saya ambil dari Roma Irama, Bu. Kaitannya dengan Wow, bencana. Rumah Irama, Bu Iya, Risti. Nyanyiin dong, Pak. Kayak Ayo Pak gimana? Wendy nyanyikan ya. nanti gampang-gampang. Nah, terus kemudian ganti tuh si keagamaannya. Dia juga sama gitu. Ya Allah, kenapa ini semua terjadi? Hmm, Apakah ini akibat kesombongan manusia gitu loh. Bla 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 bla. Itu cuplikan dari lirik gitu, Bu. Terus kemudian muncullah tokoh yang ketiga. Muncul tokoh yang ketiga. Tokoh ketiga itu dia sedang hamil dan diketahui bahwa tokoh ketiga itu seorang istri dari relawan itu. Terus kemudian dia juga sedang mengandung kurang lebihnya 9 bulanan. Terus kemudian setelah itu dia mengadu juga bahwasanya dia itu ditinggalkan suaminya untuk membantu korban-korban yang terkena bencana. Terus kemudian dia juga sedang sakit, tapi dia berusaha untuk tetap berangkat dan membantu korban. Sehingga ya sampai saat dia yang ditunggu-tunggu belum ada kabar
beritanya. Terus kemudian ketemulah, ngobrol lah di bahwa dasarnya dia ingin mencari tokoh yang pertama muncul itu, Bu. Dan diceritakan bahwasanya baru saja dia pergi dan telah menceritakan semuanya banyak tentang itu. Terus kemudian muncul lagi si tokoh yang pertama itu. Tokoh yang pertama muncul, terus kemudian apa namanya menceritakan bahwa semuanya apa namanya apa yang dilakukan oleh suaminya itu, terus kemudian suaminya sakit dan di situ meninggal, Bu. Nanti kemudian setelah meninggal histeris lah itu histeris istrinya, terus kemudian akhirnya istrinya kontraksi dan melahirkan. Terus melahirkan, setelah melahirkan dia tidak kuat, terus kemudian dia meninggal dan anak itu diberikan nama Cahaya. Jadi di situ ceritanya kelahiran Cahaya, Bu, Oh judulnya. iya, kayaknya ini Bapak ini melankolis ini ya. Melankolis, tapi bagus ya. Artinya dulu waktu kuliah Bapak tertekan ya, karena banyak harus ada pagelaran ya kan Pak ya. Iya, iya Harus betul. ada ini itu kegiatan itu kan kadang-kala membuat kita tertekan. Tetapi dampaknya kan sekarang ya Pak ya, betul nggak? Betul, Bu, betul. Dampaknya Betul. sekarang. Jadi kalau Mm-mm. kalian Bapak Ibu sekarang kuliah dan merasa tertekan karena banyak tugas, ya nggak apa-apa. Ya seperti Bapak ini ya, dampaknya nanti pasti ke depan pasti akan lebih baik. Ya, itu pengalaman ya. Nah, ini Pak Rian mau bicara lagi silahkan. Terima kasih Pak Swendi. Sama-sama, Ibu. Ya, Iya, Bu. Makasih, Bu, atas kesempatannya untuk berbicara. Saya juga ingin apa namanya berbagi cerita sedikit. ya, Eh 2015 saya masuk menjadi honorer ya. Dari situ saya mulai apa namanya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membimbing lomba. Lombanya di situ cerpen ya, Bu. Setiap tahun itu ada lomba FLS 2N ya. Di situ ada apresiasi sastra yaitu cerpen. Nah, yang saya pahami itu kan cerpen itu kan cerita pendek ya. Cerita pendek terus berarti nggak panjang kan ceritanya. Tapi setiap beberapa tahun itu udah sampai tahun 2020 kalau nggak salah 5 tahun nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Di tahun 2021 ternyata dalam cerpen tersebut orang lain itu buatnya wah, panjang-panjang, ada yang beberapa lembar, ada yang 3 lembar HPS ya. Dari situlah saya meyakinkan ternyata cerpen itu ya bukan cerita pendek kata saya ini mah, berarti kan cerita panjang kata saya kan. Kenapa bisa nggak menang? Ternyata dari banyak gitu kan eh, cerpen tersebut, dari tulisannya juga harus rapi, terus dari kosakatanya harus benar-benar diperhatikan, terus huruf besar kecilnya harus diperhatikan. Dah, mulai dari situ saya belajar. 2021 alhamdulillah itu saya punya murid, itu muridnya juga tekun dan apa ya, imajinasinya kuat dan alhamdulillah itu juga masuk ya di kecamatan, masuk di kabupaten, masuk, dan sampai dia juga sekarang menekuni, dia punya buku, menciptakan buku cerpen bahkan sampai beberapa buku. Sekarang anaknya udah SMP. Nah, ternyata kita sebagai guru memahami bahwa cerpen itu bukan cerita pendek kata saya, Bu. Apakah apa gitu ya? Jadi artinya gimana ya? Mungkin cerita yang dituangkan tapi ya pendek, tapi gimana ya, panjang tulisannya. Saya juga bingung itu ya. Mungkin ada yang bisa eh, lebih jelasnya siapa tuh? Gimana itu cerpen itu, Bu Listi? Itu Bu, pengalaman saya. Terima kasih. Izin saya menanggapi, boleh, Bu? Boleh. Iya. Eh, silakan Bu. yang menanggapi Pak Rian ya. Nah, ini kebetulan kami di Jakarta Selatan itu ada eh, klip, yaitu komunitas literasi insan pendidik. Itu kemarin di bulan Mei itu baru meluncurkan sebuah antologi pentigraf. Nah, pentigraf ini adalah
eh, cerita pendek yang hanya mempunyai 3 paragraf saja. Itu Pak. Nah, penggagas dari Pentigraf ini adalah seorang sastrawan dari Universitas Negeri Surabaya ya, Profesor siapa lah, saya agak lupa gitu. Jadi kami para insan pendidik yang terdiri dari guru-guru, juga ada kepala sekolah dan juga serta operator sekolah itu punya komunitas ini menulis buku Pentigraf ini, antologi Pentigraf ini dalam eh, diambil dari apa namanya peribahasa tadinya. Inspirasinya dari peribahasa, kemudian kami wujudkan dalam antologi ini bukunya. Kelihatan nggak ya? Kami luncurkan dalam aksara peribahasa kehidupan. Jadi ini berupa cerita-cerita pendek, tidak berupa cerpen, tapi ya semacam cerpen ya sebenarnya ya. Mini ya, mini Ya, cerpen ya. mini cerpen ini gitu. Kalau kalau Mungkin karena nanti hanya bisa di-share juga Bu, di-share ke teman-teman. Ada ininya enggak? Ada softnya. file aja. Oh, nanti karena ini gabungan ya Bu, ini yang membukukan Kalau enggak gini Bu, di ya, foto aja kan, itu kan cuma 3 paragraf ya. ya, Di ya nanti foto saya aja, fotokan. yang menurut Ibu bagus, dikirim ke teman-teman. Baik-baik Ya, nanti Heeh. saya Ya, saya ini share. sekarang ada yang model kayak gitu ya, mini cerpen gitu ya. Ya, Jadi itu. lebih Jadi singkat lagi. Jadi Oke, mungkin ini bagus. lebih pendek dari cerpen itu sendiri gitu. Mm-mm. Gitu. Ya, tadi Pak Rian ya. Iya. Mungkin ada yang menanggapi lagi sebelum saya bicara tentang cerpen tadi. Memang kalau orang lomba itu nggak langsung menang ya, betul nggak? Butuh proses. Ya, sama juga orang di dalam satu apa ya, laga apapun itu kan kita melihat juga seperti apa sih yang dimaui oleh panitia, kan betul ya Pak ya? Sama juga bukan hanya lomba, ini bicara bukan lomba. Bapak menulis artikel pun tidak selalu langsung lolos, jarang ya 1 kali lolos. Jadi kita suruh belajar dulu bagaimana kalau di dalam dunia artikel itu template ya, templatenya seperti apa, selera panitia atau selera redaktur itu seperti apa, kan kita juga harus tahu. Ya, yang sekarang lagi ibaratnya kalau dalam artikel itu yang sekarang lagi in ya, permasalahan-permasalahan yang lagi sedang booming itu yang menarik ya untuk dimuat di dalam satu artikel tertentu. Setiap artikel kan punya semacam punya cara sendiri ya untuk menarik pembaca-pembaca dari seluruh dunia. Itu contohnya seperti itu. Sama juga lomba. Lomba itu kan panitianya kan punya selera ya Pak ya. Meskipun aturannya ada. Kan ada yang bilang cerpen itu 10.000 kata maksimal, ada yang bilang begitu. Tetapi kenyataannya mungkin lebih dari 10.000 kata. Seperti Pak Suwendi bilang, mungkin kalau dicek di apa ini kita ngetik di Word kan kelihatan berapa kata ya. Kalian bisa blok terus dicek itu berapa kata. Ternyata sebenarnya itu kan hanya salah satu prasyarat Pak Suwendi. Tetapi ada prasyarat lain yang kita mungkin lupa. Bagaimana tokoh itu digarap dengan baik, ya kan? Bagaimana alur ceritanya? Apakah ada yang sesuatu yang tiba-tiba yang membuat cerita itu menjadi tidak bagus atau deus ex machina itu menjadi tidak bagus dalam sebuah cerita. Kita lupa. Terus kalau cerpen kan biasanya kecenderungannya alurnya tunggal. Dia tidak bercabang-cabang seperti novel karena terbatas dengan jumlah kata tadi. Tambah lagi, pemainnya juga tidak dikasih keleluasaan seperti di dalam novel. Sehingga dia punya teman punya masalah, dan dia menjadi bercabang-cabang, tokohnya bercabang-cabang, alurnya bercabang-cabang, ya, dan sudut pandang pengarangnya nanti ke sana kemari, dan yang seperti itulah. Itulah novel semakin rumit. Nah, beda sekali dengan cerpen. Mungkin temanya kurang bagus, bisa juga. Penggarapan temanya, mungkin temanya umum ya, kalau tema itu umum. Tapi penggarapan temanya kurang baik. Nanti kan kita juga belajar bahwa tema itu dibebankan oleh seorang pengarang kepada tokoh-tokoh utamanya.
Ya Pak Swendi ya. Nah, Pak Rian ya, maaf ya Pak Rian ya. Seperti itu ya Pak Rian. Setelah Bapak menang atau ada siswa yang menang, Bapak bisa menilai mengapa bisa menang. Kalau tadi kan gagal, karena aku tahu ternyata kok mereka curang ya pada panjang-panjang kok disebutnya cerpen. Seharusnya bukan cerpen tapi cerita middle itu ya, tengah agak novel bukan, cerpen bukan ya kan. Nah, sekarang Bapak tahu bahwa oh iya, ini ternyata ya menang itu gara-gara apa? Kita sadar macam pendapat dari panitia yang bisa mereview kita dari tulisan anak didik Bapak. Yang saya sadari itu yang pertama Bu, tadi dari alur ceritanya emang yang udah gitu kan pendek. Yang kemarin menang itu tahun 2021 itu bener-bener panjang gitu kan, 3 lembar ya baru ini. Terus tulisannya juga emang bagus, dari tulisannya bagus, tata katanya emang bagus, makanya kali menang gitu Bu. Yang udah emang tulisannya agak-agak kurang maksimal, dan Kurang juga maksimal karena apa? ya mungkin tulisannya kurang rapi gitu Bu. Yang kemarin itu tulisannya rapi. Emang kalau kalau apa namanya membuat karya sastra itu kayaknya harus rapi tulisannya Bu. Dari spasinya, dari apa namanya, dari kapitalnya itu harus benar-benar rapi. Itu yang saya sadari gitu, yang kelihatan jelas. Nggak tahu sih Tapi kalau ini jadi selera juri. permasalahan besar waktu kemarin teman saya itu disertasi ya. Itu profesor tuh sedikit mengkritik. Apakah karya sastra, mau cerpen, novel, dan sebagainya, semua karya sastra itu harus mengikuti kaidah EYD? Kan ditanyakan di sidang begitu. Karena dia itu membuat semacam kolom yang menilai kesalahan dalam penulisan kata di dalam novel yang diteliti. Nah, dibalik sama pengujinya. Apakah harus seperti itu? Bagaimana teman-teman? Bapak Ibu? Tidak, Bu. Tidak Maaf, ya? izin. Iya. Izin Karena bahasa bertanya. sastra beda dengan bahasa Betul. karya Iya. tulis ilmiah, ya. Jadi ada beberapa poin yang mungkin bisa dimasukkan ke EYD, tapi tidak mutlak ya. Misalnya nama orang kan pasti kita huruf kapital, betul nggak Pak Rian? Betul. Huruf di awal kapital, tetapi kadang-kala ada kata-kata yang keluar jalur ya. Ya, keluar jalur yang kadang kita nulisnya nggak sesuai dengan aturan yang sudah dibakukan. Dan itu sah-sah saja ya. Ya, mungkin kalau menurut saya mungkin ceritanya itu yang menang itu ceritanya bagus ya Pak ya. Alur ceritanya tidak mudah ditebak, endingnya seperti apa. Kayak tadi Betul, Bu. film yang pendek tadi kan saya ya karena terharunya gini. Ya karena maunya saya seperti Bu yang lain-lain tadi ya Bu Ertati ya. Maunya guru itu tetap bekerja tapi kok endingnya begitu ya. Kayak gantung gitu ya. Ya saya nggak mau ending gantung. Padahal sebenarnya dalam satu cerita, mau film, mau novel, mau cerpen, ending menggantung itu kalau dulu orang kita mengatakan itu nggak bagus, padahal itu bagus loh. Sebenarnya itu memberikan refleksi kepada pembaca, kalian harus ikut serta berpikir. Jadi silahkan mau ending A, ending B, ending C dengan konsekuensi yang kalian ciptakan. Jadi pembaca diajak mikir juga oleh pengarang. Tapi kalau saya kesel kalau nonton tiba-tiba tamat. Padahal kita masih duduk mantep ya di depan TV atau apa dulu ya. Kok udah tamat sih di end. Nah ngawur banget ini pengarangnya kan gitu ya Bu ya. Begitu saya udah belajar sastra ternyata ada banyak metode yang dilakukan oleh pengarang biar si pembaca itu menyimak dan berkesan itu dengan cara menggantung tadi. Lah sakit digantung kita nggak ngerti kok digantung ya. Itu caranya. Nggak apa-apa. Jadi melibatkan permasalahan itu kepada pembaca atau pendengar. Ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kalau gantung itu jelek.
Ya, kita sakit ya. Sebenarnya kita dikasih kemerdekaan di situ. Ya, untuk memilih. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau menciptakan cerpen atau kalau novel kan agak lama ya Bu ya. Betul nggak? Kita itu kalau mau mengarang ya dari cerpen dulu. Cerpen lama-lama dikumpulkan, cerita-cerita itu bisa dalam, sekarang kan modelnya gitu ya Bu ya. Cerpen yang banyak dikumpulkan dalam satu bentuk novel, tapi novelnya judulnya menaungi semua cerpen yang ada di situ. Kan bisa. Nanti pemainnya semuanya diganti nama yang hampir sama senada. Tapi topik-topik di dalam novel itu beda. Kan begitu. Jadi lebih meringankan kita. Jadi seakan-akan mereka itu terpisah-pisah Bu ceritanya itu. Tapi dalam satu naungan judul yang sama. Yang saya lihat dari Sujiwo Tejo itu seperti itu. Ya, lebih bisa loh kalau kalau kalian, saya yakin mau pengen menulis itu seperti bisa belajar dari Sujiwo Tejo. Terus akhirnya bukunya juga jadi bestseller. Tapi pernah saya dikritik sama dosen saya gitu. Kan ada cetakan tuh ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Cetakan pertama, kedua, wah banyak banget itu cetakan. Dari judulnya itu Tali Jiwo. Mungkin kalian, saya belinya di Gramet ya. Bukunya kecil, tapi di situ syarat dengan filosofi. Saya senangnya begitu. Jadi ceritanya cuma pendek-pendek banget, Pak. Pendek-pendek, pendek. Tetapi setelah saya membaca yang pendek tadi, seperti Bu Sapa tadi yang bilang, cuma 3 paragraf, kali itu lebih dari 3 paragraf ya, bukan ya? Itu lebih dari 3 paragraf. Tapi saya langsung, kita sebagai pembaca itu menemukan. Contoh, bicara tentang pluralitas, multikulturalisme. Di dalam satu cerita itu, dia menanyakan, menjadi refleksi kita. Apakah seorang pedagang nasi Padang, haruskah orang Padang? Tidak. Nah, kan kita langsung menjawab tidak. Nah, itu dikaitkan sama Sujiwo itu dalam konteks kehidupan. Dulu kan rame ya. Waktu kita mengatakan, oh, lurah, camat. Saya ingat waktu di Jakarta awal. Lurah, camat itu ya di Jakarta ya harus orang Jakarta. Nah, Jakarta itu sekarang udah miniatur Indonesia loh. Nah, itu merefleksikan kita, mengingat kita. Kita selalu sukuisme. Ternyata sekarang di tempat saya itu di Bojong banyak ya Bu ya. Rumah makan Padang. Yang punya orang Tegal. Apakah orang Tegal salah? Nah itu menjadi pemikiran filosofis kita. Oke? Sebenarnya dia mau mengkritik, larinya jauh mungkin kalau kita mau berpikir panjang. Apakah seorang presiden, pemimpin, pemuka itu harus yang berkultur dari tempat itu? Kan susah. Nah, itu bentuk penyadaran. Dengan cerita-cerita yang lucu, tetapi makanan gitu loh, kan nggak langsung kena ya. Nah, itu kalian juga bisa mungkin dengan banyak belajar dari penyair-penyair atau pengarang-pengarang yang kayaknya menurut kita sederhana, tapi syarat dengan filosofi yang baik. Seperti Bukan tadi berikan contoh ya Bu ya, nanti bisa difoto, dilihat ke teman-teman. Jadi sama-sama nanti menghasilkan, kita terbitkan bareng-bareng ya. Oke? Baik, Bu. Karya-karya kalian boleh ya. Nah, ya silahkan yang lain ditanggapi. Nggak ada pertanyaan nih berkaitan dengan materi hari ini, Bapak Ibu. Nah, ini tadi kan Bu Ertati dan teman-teman, itu kalau saya lihat tadi semacam membuat model pembelajaran ya Bu ya. Ya, betul Ibu. Ada contoh model pembelajaran dalam satu sesi mungkin ya Bu ya. Sesi kegiatan itu. Bisa melalui pendahuluan, ada isinya, ada penutupnya ya Bu ya. Tapi kalau saya analisis itu lebih cocok untuk anak-anak SMP atau SMA ya Bu ya. Iya, karena targetnya itu SMP Bu. Oh ya, SMP ya. Kan kelihatan apa ya, ibarat kalau lagu itu iramanya ya. Kalau tadi saya lagu dung dung dung, Pak siapa tadi yang ada soundtracknya film dia itu Rhoma Irama. Oh ini lagu Rhoma Irama, ini kita bisa tebak ya Pak Swendi ya. Ya, itu misalnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang SD ini? Teman-teman kita banyak yang ngajar di SD. Kira-kira bagaimana mengajarkan sastra di SD? Biar dia bisa, kan apresiasi itu tidak sekedar apa ya,
memahami, mengerti tentang ceritanya, alurnya, tokohnya, temanya, pesannya, dan sebagainya. Tapi kan mengajak dia juga bisa menghasilkan sebuah karya. Ya, Pak Suendi tadi ternyata apresiasinya muncul ketika dia sudah tidak di bangku kuliah. 2000 berapa Pak? Menghasilkan karya dan menang? 2018 Bu. Iya. Apresiasi yang sebenarnya kan tidak selalu di bangku sekolah ya. Tapi di bangku sekolah sudah dibayang-bayangi. Bapak sudah keluar dari kampus mana S1-nya Pak? STKIP Subang Bu. Oh iya, STKIP Subang. Padahal waktu itu merasa tertekan, tetapi ternyata setelah jadi guru malah bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus, mengingat pengajaran yang pernah diajarkan atau pembelajaran yang pernah diajarkan terkait dengan prosa ya Pak ya, atau drama. Nah, bagaimana dengan anak SD ini? Bagaimana kira-kira Bu Ertati dan teman-teman yang menjadi pemateri hari ini? Kalau saya Bu, Boleh silakan. Dibantu Pak Rian dulu, nggak apa-apa. ya. Kalau saya di SD itu setiap mata pelajaran dikaitkan dengan yang kontekstual. Setelah itu nanti ada di beberapa mata pelajaran, misal pendidikan Pancasila tentang apa namanya Bhinneka Tunggal Ika misal ya. Kemarin itu bisa dengan bermain peran, misalnya si anak itu suruh ke depan 3 orang, yang satu misal kita suruh mendorong anak tersebut. Setelah itu yang satu lagi jatuh, yang satu lagi bagaimana reaksinya. Nah, itu dikaitkan dengan yang kontekstual. Kemarin reaksinya kan dia diam saja, ada anak yang jatuh tersebut. Nah, terus kita sebagai guru bagaimana kira-kira sifat seperti itu, apakah boleh atau tidak. Nah, seharusnya kata anak-anak tersebut harusnya ditolong Pak gitu. Nah, itu bisa aja dikaitkan dengan hal-hal yang kontekstual seperti bermain peran itu, Bu. Makasih ya Pak pendapatnya. Ini ada pertanyaan di kolom chat Bu, silahkan dibaca Bu. Iya, dari Pak Udrayana, izin bertanya, sebutkan tantangan dalam pembelajaran apresiasi prosa. Tantangan kita dalam pengajaran prosa itu literasi ya Bapak Ibu, kurangnya minat baca peserta didik. Terus keterbatasan pemilihan kata, terus sama metodenya pembelajarannya cenderung monoton itu saja gitu. Kalau untuk tingkat SD mungkin bisa dalam bentuk berimajinasi Bapak Ibu, karena kan SD itu masih pengen berimajinasi gitu. Nah, dalam dia membuat sebuah berimajinasi, tuangkan dalam sebuah kata tulisan. Nah, nanti kita perbaiki, nanti kalau udah bagus kita apresiasi, atau boleh, wah bagus nih cerita kamu, boleh nih kita bikin drama yuk nak gitu. Siapa yang mau jadi pahlawannya, siapa yang mau jadi ininya, pasti seru banget gitu. Apalagi didukung sama orang tua. Kalau anak SD seperti itu. Iya, oke. Orang tua dulu. Bu Listi, mau berpendapat silakan. Mau bertanya Bu, boleh nggak Bu? Oh, mau bertanya silakan. Oke, izin bertanya ya Ibu presentator dan Ibu dosen. Punten, dari tadi yang saya simak kita membicarakan tentang tips-tips atau praktik baik pembelajaran sastra, terutama untuk siswa SMP, SD, mungkin juga SMA. Nah, tanda kutip ini siswa normal. Yang bikin saya penasaran, bagaimana jika cara kita mengajarkan praktik-praktik atau apresiasi sastra khususnya prosa ini ke murid-murid kita yang punya keterbatasan atau mungkin murid-murid luar biasa. Seperti itu Bu, kira-kira. Terima kasih. Iya, keterbatasan itu saya mungkin katakan mungkin anak berkebutuhan khusus atau bagaimana? Bisa seperti itu Bu. Iya. Oke, mungkin ada yang ngajar di SLB di sini? Ada. Ada ya? Bu Listi, lupa aku namanya yang Bu Vika di SLB. Ada Pak Fir. Silakan. Bagaimana pengalamannya?
Kalau aku nggak ngajar guru SLB, cuman aku jadi pendamping shadow teacher. Iya, bagaimana Bu pengalamannya? Pada saat pas mendampingi shadow teacher itu banyak kendalanya ya, karena kan anaknya mut-mutan ya. Jadi kita harus ada kerjasama dari orang tua yang di rumah juga, karena kalau misalnya anaknya moodnya tidak baik di rumah, pasti kebawa dari sekolah. Jadi pada saat di sekolah tuh anak bisa jadi nggak mau belajar, maunya main, butuh perhatian gitu sih. Ya, atau kesimpulannya, Iya, jadi mungkin di sekolah ketika kita ibaratnya mendongeng ya. Contoh iya contohnya ya Bu banyak. Liti ya, Kita mendongeng. banyak ceritain sih ke anak itu apa yang diceritakannya, apa masalahnya, paling paling kita cerita, kita apa kayak kita bujuk buat cerita, terus butuh pelukan juga, karena kan mungkin kalau anak begitu tuh sebenarnya butuh perhatian lebih sih dari di sekolah sama di rumah, tapi terutama sebenarnya dari di rumah sih, karena kalau misalnya dari di rumah dia udah nggak mood dari orang tuanya, pasti udah di sekolah dia udah makin gak mood lagi gitu, bisa jadi nggak belajar tuh, maunya cari Iya, mungkin perhatian. saya, Ibu terima kasih. Saya punya teman, enggak, saya pernah ngeles juga ya di satu tempat, mungkin Bapak Ibu tahu di Jalan Cibubur ya, di Komplek Mahogani Residence yang komplek elit ya hitungannya ya, depan-depanan sama apa itu Bu, komplek yang lebih besar lagi. Pengalaman saya itu mengajar anak berkebutuhan khusus autis ya, anak autis. Tapi ibunya itu seorang sarjana dan waktu itu dia bekerja ya, tapi akhirnya merelakan untuk tidak bekerja karena suaminya juga sudah dikerja lebih enak di Pertamina. Ibu istirahat aja, ngurusin anak yang berkebutuhan khusus dari kecil sampai dia waktu itu les ke saya itu SMP Bu ya. Tapi yang jadi menarik, nah kalau orang dulu mesti mengatakan dia gila, karena kalau saya ajar tiba-tiba dia keluar dari ruangan itu ke kolam ikan, dia kayak ngomong sama ikannya. Terus ibunya bilang kalau pas kondisi seperti ibu, itu ibu tarik aja, diajak pelan-pelan. Kalau diajak cerita tentang pesawat, tentang ikan, dia senang banget. Karena itu yang menjadi idola dia. Tetapi saya bagaimana mengajarkan anak itu, kebetulan kan mau SMP itu mau UN ya zaman dulu ya. Tapi nilainya bagus loh Bu. Malah kadang-kadang kita ketawa geli ya. Ketawanya gimana? Saya terangkan, itu nantangin saya. Ibu mau tanya apa lagi? Saya kalau lagi-lagi waras ya, dalam arti dia stabil emosinya, saya siap Bu. Begitu. Tapi kalau enggak, ini ketawa-tawa sendiri begitu. Ini anak autis. Beberapa anak autis saya seperti itu ya. Dan dia ibunya itu membantu sekali. Misalnya pelajaran di sekolah, di rumah diulang kembali karena ibunya juga sarjana. Diulang kembali, dia cerita sama saya. Anak saya Bu, udah saya kasih tahu kalau ada apa PR tugas apa-apa ditulis di kertas atau di buku catatan, udah disiapin. Selalu nulisnya di tangan Bu. Tetapi ibunya nggak lelah-lelah selalu ngomong, jangan di sini Kak, tapi kamu di kertas ini. Sabar. Yang kedua, yang saya jadi terharu, kenapa? Begitu SMP dia lulus, SMA dia nggak les, adiknya les. Saya masih ke situ. Yang tadinya kalau saya datang cuek, dia datang, saya datang itu udah dibikinin roti bakar Bu. Dia yang menyajikan, dia yang memberikan saya minuman, dia menawarkan saya, Ibu mau minum apa? Susu, teh, jus. Saya terharu kan Bu punya murid begitu. Saya kaget ngobrol sama bapak ibunya. Saya kaget Bapak, Bu, kok sekarang Mas ini sudah berubah? Ibunya bilang apa? Saya yang mengajari. Saya yang mengajari tiap hari. Jadi dia di sekolah normal Bu. Tapi ya begitu mut-mutan seperti Ibu bilang tadi. Kalau lagi seneng dia ini, kalau lagi nggak seneng. Jadi peran semuanya pihak itu harus benar-benar. Yang pertama tuntut sabar. Sampai dia bilang ibunya, saya pengen mengarang buku berkaitan dengan bagaimana membuat anak autis atau anak berkebutuhan khusus itu menjadi manusia yang bisa diharapkan gitu. Jadi dia bisa, tapi masih suka bengong gitu-gitu. Seperti itu Bu ya. Nah, tapi diulang-ulang mereka memang tidak seperti kita. 1-2 kali bisa, mereka tidak bisa. Oke, waktunya sudah habis. Saya nggak mau korup ya. Begitu ya Bu Listiani ya.
Siap Ibu, terima Ah, kasih banyak ya. Ibu. Terima Ya, kasih. dan Bapak Ibu silakan pemateri untuk menutup. Betul kan kita sampai 10:30 ya Bu ya? Betul Bu, betul. Ya, ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan dari pemaparan materi dan diskusi yang telah berlangsung. Kita mendapatkan pemahaman baru mengenai teori sekaligus strategi pengajaran apresiasi prosa, dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan praktik baik atau pengalaman-pengalaman. Semoga yang belum ada Bapak Ibu yang belum memberikan pengalaman atau pengen nih seperti ibu ini, bapak ini, monggo silakan nanti kita Ya, wujudkan bisa sama-sama. di-share juga di itu ya, di grup ya. Jadi Betul. biar kita makin kaya, kuliah itu bukan hanya teoritis, tapi praktiknya kita juga Atau makin mungkin kaya. di kelas Kan bisa XC tanya. ini Nah, mau kalau bikin nggak punya buku temen kan nggak boleh. bisa tanya, iya kan? Ya, siap, Bisa siap. tanya sama Pak Rian, sama Pak siapa atau Bu Pas siapa Weni sudah punya pengalaman atau karya Bu Yani. sudah punya Caranya karya. gimana sih? Coba kalau kita nggak kenalan di Pase ini kan nggak enak ya mau nanya-nanya. Kalau nggak mau ditanyain nanti bilang sama saya ya Bapak Ibu ya. Siap. Boleh. Selamat Siap. siang semuanya. Terima Terima kasih kasih, Pak materi dan Bapak Ibu yang sudah sharing, Terima yang sudah kasih, menyimak Bu. ya. Terima kasih, Semoga Ibu. bermanfaat. Ya. Izin Terima kasih banyak keluar Ibu. ya. Terima Ya. kasih Bu. Ya, Udah akhir dipoto kata ya saya, Bu Listi? Oh, udah Bu, udah. Sudah. sudah. Ya. Akhir Oke, kata, terima saya kasih. selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih Bu. Oh, emang ada namanya ya di sini? Ada.